Semakin hari memang negara ini semakin tidak jelas kita mau kemana. Jadi day to day kita berdiskusi begitu terus. Saya kemarin berusaha undang diskusi di sini itu tentang bulan lalu, kalau tidak salah kedua bulan lalu itu diskusi tentang pengelolaan energi konstitusional kita bagaimana. Saya senang sekali diundang karena ini kita berbicara hal yang substantif tentang pencapaian tujuan negara. Jadi wacana ini sama sekali di situ. Nah, tapi hari ini diundang karena akibat kejadian yang sudah berulang-ulang kali terjadi di seluruh lini kekuasaan. Bukan hal baru. Artinya bahwa hal seperti ini harus kita pikirkan supaya ke depan tidak perlu terjadi lagi hal seperti ini. Saya pikir-pikir bahwa bukan sekarang lagi proses enforcement yang lemah, tapi mungkin kita harus pikir cara lain. Kita samakan hukumannya pencuri air dan orang yang mencuri 5 triliun potong kepala semua. Apakah negara ini kemudian mencapai tujuannya seperti dalam Undang-Undang Dasar? Kita kisos itu semua orang yang mencuri, memerkosa, membunuh. Apakah kemudian negara ini tercepat pencapaian tujuannya? Bisa bubar malah begitu. Jadi saya kemarin sebenarnya sangat berharap ketika para yoker merah Republik ini berkumpul di istana. Harusnya saya berpikir jangan keluarkan dulu 5 langkah itu. Jangan dulu. Karena kalau dia mengeluarkan langsung 5 langkah itu, maka ini menghilangkan kesempatan ketika para pelaku kekuasaan ini ngumpul. Yang ngumpul ini pemegang kuasa semua. Kalau pengamat ngumpul itu hanya bisa teriak-teriak, tidak ada otoritas kita. Tapi yang ngumpul yoker merah punya otoritasnya untuk melakukan perubahan masif terhadap sistem ini, Pak. Jadi saya pikir kemarin seharusnya itu buat aja dulu pokja kecil dalam seminggu 2 minggu ini, dipetakan, dipotret semua masalah bangsa ini apa, kenapa berulang terus. Selama ini kita hanya mempotret persoalan serpihan-serpihan. Ada di MK, ayo kita siram. Karena yang ketemu yang ketangkep politisi, langsung orang berbuat, oh kalau gitu jangan orang partai politik. Ketika SKK Migas ketangkap bukan politisi partai politik, nggak ada keluar itu. Bingung mau ngapain karena akademisi di situ, dosen teladan lagi. Padahal yang harus direnungkan adalah negara ini kenapa ini berulang terus? Jangan sampai ini jadi arisan nanti. Kalau jadi tiap 6 bulan ada 2 arisan seperti ini jatuh loterinya, energi bangsa ini habis energi 15 tahun 98 sampai sekarang seperti itu. Harusnya kita sudah kemana, masih terus hal yang seperti ini. Artinya bahwa kita tidak bisa salahkan kejadian yang kemarin. Tapi yang saya pikirkan menyesalkan adalah kenapa pelaku kuasa ini tidak berani untuk berpikir coba kita memetakan potret bangsa ini yang lebih besar. Bukan hanya di Mahkamah Konstitusi, mulai lurah sampai begini. Lurah kan kecil, di kelurahan itu kan kecil-kecil aja dan masa mau ditangkap 20.000 aja kan, untuk banget sana. Semua lini kekuasaan. Di satu sisi kekuasaan itu menggoda, di satu sisi ternyata masyarakat pembutuh kekuasaan juga menggoda juga, saling menggoda juga dia di sini. Siapa yang tidak tahan puasa, batal puasa.
Nah, jadi apa? Ini yang saya pikir bahwa mungkin kita harus berpikir cara lain untuk mempercepat. Kita kan bernegara ini tujuannya ada. Bagaimana kita semua sejahtera, bagaimana semua kita terlindungi hak kita, bagaimana ketika kita mau sekolah ada biaya yang disiapkan oleh negara. Ketika kita sakit ada negara yang bisa memberikan jaminan kesehatan pada kita. Ketika kita pensiun ada negara bisa memberikan jaminan pensiun. Kita bernegara seperti itu. Ini yang harus kita akselerasi cepat. Nah, guna mengakselerasi seperti itu dibutuhkan organisasi negara yang kuat, organisasi negara yang bisa percaya diri, yang bisa ada jaminan untuk menjalankan organisasi itu secara lebih pasti. Oleh karenanya saya pikir bahwa mungkin kita tidak lagi ke depan harus berbicara tentang penguatan law enforcement, karena sistem hukum kita juga sudah kuat. Ya. Penegak hukum itu kalau kita tanyakan pelaksanaan kekuasaannya, dia bisa tangkap kita karena menghalangi pelaksanaan kekuasaan. Jadi sudah sangat kuat. Yang harus dipikirkan sekarang mungkin model cara lain, mengurangi beban proses penegakan hukum itu bekerja, mengurangi bebannya itu. Karena tidak berarti ketika banyak pencuri ditangkap polisi maka sukses kita bernegara. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana orang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak memerkosa. Itu tugas negara itu begitu. Ketika ada orang sudah buka celananya, jangan dibiarkan sampai dia memerkosa. Udah teringatkan ya, jangan buka celana itu. Ketika ada orang sudah bawa golok, jangan dibiarkan dia membunuh dulu, kemudian kita panggil polisi atau polisi menangkap dia. Ini yang saya pikir harus kita pikirkan sistemnya seperti itu. Bagaimana caranya? Dalam hukum ada namanya etika. Kalau etika ini diperkuat, maka dia bisa menjadi alarm guna mengurangi beban penegakan hukum. Tentunya bukan model etika yang sekarang berlaku seperti di Badan Kehormatan DPR yang sangat mungkin pasif, ya. Bukan yang seperti itu. Tapi saya membayangkan bahwa kita membangun software dan hardware etika yang lebih progresif. Jadi yang kita harus pikirkan, saya membayangkan seharusnya pertemuan pimpinan lembaga negara kemarin membangun penyelamatan kenegaraan yang lebih besar. Bukan hanya MK yang mau diselamatkan. Bukan hanya MK. Suatu saat lembaga kepresidenan, mungkin bukan periode sekarang, periode ke depan atau 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan juga mengalami hal yang sama. Kemudian keluar lagi berita penyelamatan lembaga kepresidenan. Nah, saya membayangkan kalau sistem etika ini diperkuat, ya, apakah itu lintas institusi atau dalam institusi, maka ini bisa mencegah pelaku kekuasaan itu untuk berbuat jahat. Misalnya ada hakim telepon-teleponan sama orang atau ketemu sama orang yang berperkara, itu tiba-tiba proses etik sudah berjalan langsung proaktif di situ. Ngapain kamu telepon-teleponan sama si itu? Ini ada datanya. Oh, nanti dia pasti. Sekali lagi kamu begini, itu kita umumkan, kita apa begitu. Apalagi sampai ke rumah, Pak. Apalagi sampai ke rumah. Kan gampang. Gampang itu mengetahui. Tetangga sama ketua DPR lagi di situ. Bisa dibuka jendela dan lihat, ngapain ketua DPR di sana kan? Gitu. Nah, kalau sistem seperti ini dikembangkan, tentunya tidak sesimpel apa yang saya jelaskan, tapi kalau direnung-renungkan akan ketemu fungsi-fungsi law enforcement itu. Kita transplantasi dalam pembangunan sistem etika di seluruh lini kekuasaan kita, baik DPR, baik Presiden, baik MK, baik MA dan BPK. Maka ini mampu mengurangi beban law enforcement itu. Bayangin, satu kejadian seperti ini, Republik ini 3 bulan ke depan ini terus. Itu. Kita tidak
efek itu di situ yang sekarang berlangsung. Gitu. Shutdown di Amerika itu bagaimana implikasinya ke kita nanti ini kan? Pokoknya menarik ini. Apalagi besok dikatakan ini yang tadinya dia pakai jubah kebesaran tiba-tiba dia pakai baju orange gitu. Kan menarik untuk kita tonton dan cermati itu. Sulit juga kita paksakan untuk tidak menarik, memang menarik dan kita butuhkan informasi itu. Apalagi besok jam-jaman kita butuhkan seperti itu. Nah ini yang saya pikir. Kalau sistem berpikir untuk membangun sistem etika bernegara, maka dia bisa menjadi antivirus yang bisa mencegah pelaku-pelaku kekuasaan itu untuk terus terjadi berbuat. Saya bayangkan adalah petugas-petugas itu kalau di lalu lintas jangan dibawa pohon dia keluar. Dia keluar. Dan ini keluar ini hanya bisa sistem etika. Cuma selama ini kita ciptakan sistem memang ya di bawah pohon aja. Di bawah pohon nanti ya. Iya benar. Orang-orang umat Bang. Bawa pohon aja karena memang dia tidak diciptakan untuk ke depan di situ, tidak diciptakan untuk di situ. Dia memang disiapkan untuk menunggu saja Anda datang. Nah, seperti itu. Dapat kan seperti itu. Nah, kita pikirkan sistem lain yang membantu petugas di bawah pohon ini. Ada petugas lain yang kita ciptakan di depan. Gitu, sehingga petugas di bawah pohon ini tidak terlalu banyak pekerjaannya. Petugas di depan ini adalah petugas-petugas etika yang mungkin kita bisa bangun secara lebih variatif, ya, lebih variatif. Kemarin KAI sebenarnya sudah mulai pelan-pelan meminta kewenangan penyadapan, kan seperti itu. Tapi ternyata ya enggak juga kan. Padahal sebenarnya kalau dia diberikan kewenangan penyadapan, tentunya dengan izin kekuasaan pengadilan, ya, dia diberikan kewenangan, dia dengar hakim sudah mulai BBM-an sama perempuan kan banyak sekali kan seperti selingkuh kan jam 10 malam kita BBM sama perempuan lagi ngapain kan. Nah, itu kan udah mulai dipertanyaan ngapain lu udah kesana BBM dulu tuh sebelum dia berlanjut chemistry-nya ketemu kan gitu dicegah dulu ya dicegah dulu diingatkan ini ngapain lu begini seperti ini gitu. Dan itu hanya bisa dalam sistem etika. Kita tidak berbicara tentang law enforcement. Akhirnya apa? Beban institusi-institusi penegakan hukum kita itu berkurang. KPK tidak terlalu banyak pekerjaannya, polisi tidak terlalu banyak pekerjaannya, pengadilan tidak ribuan perkara menumpuk di situ, Mahkamah Agung tidak ribuan perkara menumpuk di situ. Makanya kemarin di proses pemilihan kepala daerah sengketa pilkada di MK itu saya mendorong agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai pengawal kita di penyelenggara pemilu itu bisa mengurangi beban Mahkamah Konstitusi. Makanya kemarin di beberapa sidang MK saya memberikan penjelasan bahwa DKPP ini harus optimal dan Bawaslu ini harus optimal kerjanya. Kalau tidak optimal, maka banyak sekali sampah yang harus diselesaikan Mahkamah Konstitusi di pilkada itu. Jadi diberikan otoritas ke Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan persoalan pemilu kada itu. Sehingga kalaupun harus sampai di MK, itu adalah jalan terakhir dan harus syaratnya ketat. Inilah fungsi etik dan fungsi peradilan administrasi diserahkan ke Bawaslu. Itu tidak perlu bicara peradilan khusus lagi, tidak perlu dilimpahkan kewenangan MK ke Mahkamah Agung itu. Tapi Bawaslu dan DKPP itu diperkuat, itu khusus untuk kamar penyelenggaraan pemilu. Tapi yang lebih besar lagi yang saya pikirkan adalah keseluruhan kamar kekuasaan itu di DPR, di Presiden, di DPD, di BPK, dan seluruh kamar kekuasaan. Pelan-pelan kita percobakan dulu di lembaga tinggi negara ini. Kita coba sistem seperti ini di DPR seperti itu. Ya, jadi saya pikir Pak Marsuki itu Badan Kehormatan DPR ke depan itu jangan selalu pikir yang terlalu tua-tua, muda-muda dikit, supaya agak aktif dia mengikuti anggota DPR itu kemana-mana. Dan dia belum terlalu banyak interaksi kan, difokuskan memang dia yang umur 40 lah, gitu di situ. Jangan yang kalau udah tua-tua terlalu kasihan dia, udah lelah dia seperti itu. Nah, untuk secara proaktif untuk mengawali proses perilaku anggota DPR ini yang berkesesuaian atau tidak dengan kode-kode. Kalau sudah ada anggota DPR sudah sering ngopi-ngopi kan bisa diingatkan. Tidak perlu diekspos ke ruang publik. Ini kamu ngapain lagi ngopi-ngopi sama itu. Kan seperti itu agar tidak
tidak mengurangi, mencegah terjadinya beban pikiran. Kira-kira kerangka besarnya seperti itu agar ke depan arisan seperti ini tidak berlanjut terus, ya. Karena kalau berlanjut terus bukan berarti berhasil kita bernegara, berarti kita gagal bernegara karena kita arisan begini saja, begitu terus. Dan lama-kelamaan kalau semakin kepercayaan masyarakat terhadap negara ini berkurang, maka implikasinya adalah orang akan mulai merenung dari Sabang sampai Merauke, mulai merenung apa gunanya kita bernegara kalau seperti ini. Seperti itu. Saya kira itu dari saya. Oke. Ya, sama. Terima kasih. Umur Pak Irman berapa saja? 38, mudah sekali ya. Saya 44 saya. Jadi memang ini cocok untuk MK. Cuma supaya diseleksi lagi MK baru nih Pak Mas. Coba DPR ambil inisiatif. Cocok untuk MK, kita tunggu supaya Pak Basuki DPR dulu. Lagi konvensi sekarang. Jadi menarik saudara sekalian. Tadi persoalan ada yang menarik itu bukan saja karena komitmen lemah, law enforcement lemah, bahkan sistem peradilan kita lemah, tapi ini penting menyangkut etika. Jadi dengan etika ini kita bisa merubah negara, tapi etika ini berbeda dengan sistem hukum, bukan berbeda dengan praktek peradilan menurut saya. Susah memberikan ukuran parameter orang beretika nggak beretika. Tapi menurut saya masih penting law enforcement itu dilakukan. Sebab kalau mengharapkan semua orang beretika, menurut saya nggak bakal juga jalan sistem yang baik sekarang ini. Orang-orang yang memiliki etika itu tentu orang yang sudah sangat sadar sikap transparansinya, sikap kepatuhan dengan hukumnya, yang dia berani puasa dan takut batal. Nah, makanya yang tua-tua ini yang kena ini. Nah, kita harap yang muda-muda ini yang punya etika bernegara sehingga kita bisa mengurangi beban hukum. Ini diskusi kita ke arah sana ya ke depan. Tentu kita ingin sharing dengan teman-teman. Ketiga-tiga orang ini orang-orang yang punya integritas menurut saya, dan dia punya komitmen untuk membangun negara yang lebih baik. Karena itu kita undang mereka bertiga ini dalam rangka kita mendiskusikan itu. Jangan letih berdiskusi ya. Dengan diskusi kita akan menemukan banyak intention tentang membangun negara. Dengan diskusi kita membangun inovasi untuk membangun peradaban. Tanpa itu tidak ada peradaban. Jadi diskusi ini penting. Kami 2 hari sekali ini diskusi sekarang untuk menyauti saudara semua mengakhiri sekali ini. Nah, saudara, sesi pertama ini kita minta